Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aziza Solihin. Di episode kali ini kita berjumpa langsung dengan salah satu santri yang aktif di Lirboyo, terutama HY, yaitu anak saya sendiri, Mas Ahmad Alvan Hussein Solihin. Ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, sedikit pusing. Ini ya teman-teman, di sini kita cuma mau sharing aja gimana nanti soal kurikulum di sana, terus pengajian di sana bagaimana, semuanya tentang di sana itu bagaimana, kita bisa tanya langsung ke Mas Alvan karena kebetulan Mas Alvan juga memang santri aktif di sana. Ini Mas, apa pertama kali pengalaman pertama Mas Alvan ada di Lirboyo terus mengikuti kurikulum di sana, mengikuti pengajian di sana itu gimana? Mungkin kalau kurikulum kayak belajar kitab itu nggak kaget, karena semua kitab kan sama, cuma beda pemahaman doang. Kalau kayak maknain kan, ya mungkin udah bisa lah, dihitung bisa. Cuma kalau Beda tingkatannya maksudnya mm-mm, kitab-kitabnya kan. awal-awal ya kaget juga, terus eh, masih ada rasa yang namanya apa ya, takut juga, terus ya masih kecampur aduk lah gara-gara yang kemarin itu. Hmm. Cuma ya enak. Kalau soal pengajian di sana gimana menurut Mas Alvan? Kayak ngatur Alhamdulillah waktunya terus mantap mantap. segala macamnya itu bagaimana? Super duper sibuk. Cuma ya asik sih kalau dijalanin ikhlas mah. Pertama kali di sana itu kan kita nyampe ke sana malam ya Mas, Heeh. malam terus langsung ke sekretariat, kita tanya-tanya tentang administrasinya, kita tanya-tanya tentang bagaimana nanti pembelajaran di sana. Sebenarnya itu di sana banyak pertanyaan di kepala Bunda itu banyak karena memang Bunda itu kan bukan santri sana, yang santri sana itu kan alumni sana itu kan ayah. Mm-mm. Nah, itu kan seperti banyak hal yang belum jelas sebenarnya Ya betul. pas pulang itu jadi masih banyak pertanyaan, nanti sekolahnya bagaimana, nanti bayarannya bagaimana, karena kita informasinya juga memang lumayan kurang sebenarnya ya Mas, itu jadi pikiran Bunda juga, tapi pas Mas Alvan ditinggal ayah, Bunda pulang itu bagaimana? Enggak bagaimana gimana, cuma masih pikiran yang namanya datang ini kan turun ya dijelasin dulu bagaimana nanti sekolahnya, terus kalau pondoknya ini. Tapi nyampe sono ya karena keburu-buru waktu juga, nyampe sono malam istirahat langsung tinggal Langsung kayak gitu. nanya-nanya di situ, Itu nanya-nanya ke pas teman-teman apa besoknya, bagaimana pas itu? besoknya udah pulang baru nanya-nanya. Apa yang pertama kali Mas Alvan tanyain di sana? Sekolahnya ya bagaimana, nanti jam berapa aja, bajunya gimana. Terus itu ada teman bilang, udah ntar ngikutin aja. Terus itu malamnya langsung pas lagi nongkrong depan kamar Mm-mm. disamperin, sini sini. Tapi kegiatan aktifnya itu dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Terus biasanya kalau untuk awal-awal kayak santri baru itu ngajinya apa? Kalau untuk kegiatan aktifnya sih dari habis maghrib. Aslinya sih dari sore juga habis asar karena ada Heeh. musyawarah. Terus maghribnya juga udah ngaji di kamar. Terus abis ngaji di kamar tuh langsung ke kelas. Kelas masing-masing gitu. Selesai sekolah jam berapa itu? Selesai sekolah tuh semuanya selesai sekitar jam setengah 10. Itu tapi sih tergantung kelas kayaknya. Tergantung kelasnya. Tergantung kelas, makin tinggi ya ya kayak kita aja kayak SMP, makin makin naik misalnya 7 8 9 makin apa jam pulangnya makin beda, makin lama gitu. Terus ini Mas, kalau untuk kayak Mas Alvan kan nanti ngambil sekolah umum tuh. Sekolah umum kan otomatis pagi dari jam 6 ya Mas, Mm. umumnya sampai jam kira-kira jam 12 lewat dikit lah. Itu nanti pengaturan waktunya gimana? Bentrok sama pengajian apa bagaimana? Kalau untuk di pengajian itu mulai jam berapa? Itu kalau sekolah kan berangkat jam 6 ya. Mm-mm. Terus ya enggak jam 6 banget sih, kalau sono kan jam Setengah setengah tujuh tujuh, atau jam setengah tujuh? tujuh, hampir jam tujuan itu berangkat. Terus nanti pulangnya itu sekitar jam setengah tiga pulang. Setengah tiga sore itu baru Heeh. pulang. Rata-rata kan gitu tuh ya Heeh. SMP itu kemarin juga gitu.
Terus apa namanya, habis pulang istirahat, ya mandi-mandi, makan-makan, habis itu jam 3 soalnya kan asar jam 3 lebih berapa gitu, Heeh, lanjut lagi musyawarah, nanti musyawarah balik mau maghrib. Maghrib itu sholat maghrib, yang mandi ya mandi, heeh. maghrib terus ngaji lagi di kamar. Ini Mas yang buat makan, itu kan makan di situ dikasih kartu ya. Heeh, Sebulan berapa itu Mas? itu sebulannya kurang lebih 2,5. 250.000. Heeh, itu udah dapat 60 karcis. Jadi Itu nanti makan 2 kali sehari. sehari 2 kali. Tapi lauknya memang ditentuin dari situ. Ya tinggal milih. Kadang ada lauk yang misalnya satu kartu kan emang satu Udah kartu itu dihargain empat segitu. ribu empat ribu Nanti dapatnya apa, kalau misalnya mau lauk yang lain misalnya telur, ya paling nambah Nambah seribu lima gitu. ratus apa nambah 500 gitu. Oh, berarti buat yang doyan makan ya berarti otomatis nambah terus. Heeh. Nah, kalau untuk ini Mas, apa namanya yang waktu ayah bunda ke sana, itu kan kebetulan kita nginep di ruang tamu, terus pulang, langsung pulang. Tapi di jalan itu ada yang ketinggalan, terus kita balik lagi, ayah nemuin Mas Alvan, itu Mas Alvan kebetulan lagi duduk di Depan depan kamar, kamar, heeh, betul. terus posisinya lagi menghadap ke mana itu Mas? Pas lapangan, ngadep Sedikit lapangan, sedikit agak bengong. Itu lagi heeh. ngapain itu Mas Alvan? Itu Apa yang habis dipikirin? habis makan bakso itu, yang rencananya mau ngapain lagi, apa mau beli buku, apa mau beli kitab-kitab, tapi kan cuma nggak tahu, yang lain juga masih pada sekolah kan, Mm-mm. ya diem aja udah. Tapi itu langsung belanja kebutuhan Mas Alvan buat Malamnya itu, sehari-hari malamnya 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 langsung, sendiri. heeh, Tapi memang di situ sediain semua Mas, ada lengkap keperluan semua, itu. ya gitu mulai dari kitab, Emang deket dari kamar apa lumayan jauh? Untuk beli peralatan kayak peralatan mandi, lumayan lah. peralatan kitab segala Kalau macam. peralatan kitab belakang kamar, Mm-mm. kalau yang kayak toko makan atau itu dekat sih, ada yang di depan, ada yang di depannya lagi gitu. Nah ini Mas penentuan kalau misalnya masuk ke situ itu berdasarkan tes apa, terus penentuan kelasnya misalnya Mas Alvan begitu ke sana dapat kelas berapa, ini kan mungkin teman-teman nggak tahu karena memang Lirboyo kan punya kurikulum sendiri kalau untuk itu. Nah di sana itu kayak perekrutannya itu bagaimana Mas? Hasil tesnya disesuaikan sesuai apa? Itu kelasnya tuh, misalnya nanti kita ngambil kelas satu ibtidah, kelas 2 atau kelas 3 itu nanti tergantung, kayak nanti misalnya kelas kelas 3 nanti ada yang namanya kita apa kemarin tuh Safinatus Shalah, nanti Mm-mm. terus ujian tes lisannya mulai dari surat-surat pendek itu Mm-mm. sampai Al-Quraish, terus ada lagi sholatnya diliatin gerakannya bagaimana, sama apa namanya, pegonnya bagaimana. Untuk Mas Alvan sendiri, setelah hasil tes itu dapat kelas berapa Itu itu? kan karena kemarin SP, terus Mm-mm. SP-nya juga nggak dari awal, jadinya Karena kita datang di akhir ya Mas, heeh, sudah mau selesai. di bulan Desember akhir kan itu. Mm-mm. Jadinya apa ya, belajar ya udah mulai inilah, udah pada Udah libur selesai. semua, Heeh. terus jamnya juga libur, jadinya dapetnya kelas 3, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3, ada yang kelas 4. Kalau kelas 3 itu biasanya kitabnya apa Mas? Itu Kelas sih 3 ibtidak ya? kemarin itu lihat kalau dari brosur MDHI sendiri itu Safinatus Shalah sama apa itu ya, ada, ntar cek aja di Instagramnya apa namanya PPHY Lirboyo, itu nanti juga ada brosurnya lengkap situ. Nah, yang menarik ini, yang Bunda lihat dari sana itu kan kalau di pesantren-pesantren yang saya lihat sebelumnya, ya saya pribadi gitu, maksudnya kalau ngaji itu kan memang kayak di gedung, terus apa maksudnya kayak di kelas gitu. Nah, kalau di Lirboyo itu ada pengajian yang memang sampai di teras-teras rumah, terus bawa sajadah masing-masing ya Mas. Betul. Di sana tuh jadi untuk nentuin itunya misalnya kayak pengajian puasa. Itu kan ada beberapa santri yang memang pulang, tapi ada juga yang di situ. Hmm. Itu nanti kita nentuin sendiri kita mau ikut ngaji kitab ini di kiai ini, kita mau ngaji kitab ini di kiai ini, apa memang ditentuin, apa kita milih sendiri itu Mas? Itu kalau ini sih tinggal tergantung bocahnya mau milih di mana, tinggal ngaji Oh aja enggak gitu. ditentuin. Kalau wajib banget sih enggak. Jadi kita misalnya mau ngikut di ini nih, fokus ini nanti.
Tapi jangan ikut ini setengah jalan beda lagi, maksudnya Ngikutin sampai boleh di selesai, mana sampai aja tapi hatam. selesai gitu sampai khatam. Kalau misalnya Tapi emang memang ada pembagian waktunya, misalnya di kiai iya ini betul jam ada waktunya. sekian, di kiai ini jam Kayak kemarin sekian. di Mbah Anwar itu ngaji Bukhari Muslim apa ya? Sahih Muslim. Sahih Muslim di masjid itu kan kayak dari pagi terus sampai jam 9. Di jam 9 sampai duhur. Udah Berarti habis itu kalau udah. puasa kayak kita dapat ilmu tambahan, pembelajaran Iya tambahan ya, betul, Mas. heeh. Jadi kayak yang lain pulang terus kita milih di situ jadi ngaji tambahan dapat dari situ. Nah, terus biasanya nih yang Mas Alvan lakuin di waktu senggang, biasanya kan adalah celah-celah waktu senggang itu ya. Yang lebih sering Mas Alvan lakuin itu ngapain? Kemana? Paling keluar ke makam, ke masjid. Ke makam Seringnya sih ke Mbah makam, Karim. heeh. Nah, kalau yang Mas Alvan pernah ceritain katanya yang ayah pernah bilang, coba Mas, kalau mau santri Lirboyo itu misalnya kita naruh sajadah. Itu gimana itu ceritanya? Iya Yang betul cerita itu, tentang waktu itu itu. kan ayah ngomong, kalau coba Mas naruh sajadah, mau sholat, terus misalnya saf depan masih kosong, terus Mm-mm. isilah saf depan, terus sajadahnya biarin. Ternyata benar, sajadahnya itu dilipat terus dipinggirin, nggak dipakai sama sekali. Berarti santri sana tuh memang yang hal-hal kecil aja kayak gosok itu anti ya Mas. Istilahnya dihindari banget karena memang mereka benar-benar ngikutin apa yang di apa dawuh kiainya itu benar-benar dilaksanain. Nah, terus menurut Mas Alvan selama di sana hal yang paling bikin Mas Alvan ternyata di Lirboyo asik ya, ternyata di Lirboyo eh, beda gitu dengan pesantren-pesantren yang lain itu apa? Dia mulai dari ngajinya, terus jamnya juga lumayan lumayan padat. Jadi iya Pak, nggak ada yang namanya waktu nganggur. Jadi nggak ada yang nama apa bully-bully gitu nggak ada Nggak karena ada. santri sono sibuknya ya belajar 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 itu ya kemana-mana itu kan kalau kalau emang penasaran cek aja langsung sono kemana-mana itu selalu pasti bawa kitab karena nggak ada yang namanya jam kosong di sono. Jadi memang karena sibuknya jadwal masing-masing, kegiatan masing-masing, nggak ada istilahnya nggak ada hal untuk berpikir ngisengin temennya ya Mas, Heeh. apalagi ngebully atau segala macam. Mungkin ini juga bisa jadi apa masukan buat teman-teman juga bahwa nggak semua pesantren itu sesuai yang dilihat, sesuai yang diekspos. Kadang-kadang kan yang diekspos media, yang diekspos ini kan hanya hal-hal negatif, sayangnya itu. Kadang-kadang hal yang positif juga kurang kurang diekspos. Padahal pesantren-pesantren yang negatif itu cuma sedikit lah, cuma seberapa bagian, tapi masih banyak banget pesantren yang memang nggak ada hal bully, nggak ada hal-hal negatif yang sampai eh, parah seperti itu nggak ada, terutama di Lirboyo kan nggak ada ya Mas. Nah ini kan seenggaknya kesaksian santri yang memang aktif nih. Nah terus kalau misalnya di sana kan ini Mas, kan kadang ada pesantren yang gini, kalau misalnya kiainya itu nggak ada, berarti pembelajarannya kadang nggak berjalan. Tapi kalau di Lirboyo itu kan yang berjalan sistemnya ya Mas. Hmm. Jadi tetap berjalan, pembelajaran juga tetap berlangsung. Itu yang Mas Alvan eh, apa rasain karena kan dari pondok satu ke pondok yang lain itu otomatis ada perbedaan. Tapi bukan bukan berarti eh, mengecilkan pesantren lain, bukan. Maksudnya ini hanya bagaimana sih di Lirboyo itu, seperti apa sih di Lirboyo itu, kurikulumnya seperti apa sih itu. Biasanya itu ini Mas, eh, apa namanya kedekatan antara santri sama kiai di sana itu bagaimana? Berdekatan ya mungkin kalau terlalu dekat juga enggak terlalu jauh juga enggak ya biasa-biasa aja. Tapi kayak nggak ada gap gitu ya, biasa aja, Biasa aja. nggak yang maksudnya kiai sikapnya kayak apa mengkiaikan gitu, Enggak nggak enggak nggak enggak nggak seperti itu. enggak. Jadi biasa aja. Mm-mm.
Kalau untuk di sana itu kan banyak lokal-lokalnya tuh Mas, mungkin yang orang tanyain kan, taunya orang Lirboyo, sampai ada yang misalnya nanya, "Kenal ini enggak, kenal itu enggak?" Padahal Lirboyo itu kan luas, luas banget, terus lokal-lokalnya juga banyak, kayak ada Mas Alvan kan contohnya di Haye, Haye juga terbagi lagi jadi Haye berapa itu, Haye ada berapa dua lokal? puluh kamarnya gitu Heeh, maksudnya. Kalau lokal sih, Mas Alvan kan Haye 12 nih, itu maksudnya lokalnya lokal kamar apa lokal yang buat ngaji nih? kamarnya, Kalau kamar kayak itu Haye 1, Haye 2, Haye itu 3. ada 20 kalau nggak salah ya, itu enggak 30, 3 telu 9, 30, 31 kalau nggak salah. Cuma kamar 22 sama 23 itu nggak ada. Kosong, Nggak kenapa? ada, emang nggak ada. Oh nggak ada. Jadi 21 langsung 24. Kayaknya sih begitu. Kemarin ada cerita-cerita gitu. Makanya nggak ada. Nggak tahu Kalau sih Ayah kalau kan dulu Haye 10, uh, sekarang begitu ke Mas Alvan kemarin kebagian kayak Haye 12. 12. Nah terus kalau ini, apa namanya, apa Mas, mau ngomongin apa ini Mas? Apa aja boleh. Yang waktu ini, yang Mas Alvan jadikan teladan dari kiai-kiai di sana, itu yang paling, misalnya Mas Alvan, oh ternyata kiai itu begini ya, oh ternyata sikap yang begini bisa kita tiru nih. Itu apa di sana? Itu kayak sono ya tidak membeda-bedakan. Mau ini santri kayak gimana, dekat atau jauh ya semua itu sama. Jadi Mm-mm, nggak ada yang namanya pilih-pilih lah, nggak ada pilih kasih itu nggak ada. mm-mm. Ini semua sama rata. Oh iya ini, bis. Oh iya, ini kan Mas Alvan pulang nih, ceritanya dari sana Heeh. kan pulang pertama. Tapi kan kadang-kadang ada santri yang gini, begitu dari pesantren terus pulang, "Enggak ah, saya nggak mau lagi deh ke sana," gitu. Tapi Mas Alvan kan masih punya keinginan, "Ah, ini balik lagi nih ke sana." Itu apa yang bikin Mas Alvan pengen balik lagi? Masih pengen nyari pengalaman aja sih. Pengalaman pengalaman yang lama. Hmm, Ya itu doang. Nyari pengalaman belajarnya terus kan pasti kan nanti tahu sendiri ke depannya bagaimana kan. mm-mm. Yang penting apa ya? Kalau mondok itu dari hati sendiri dah. Jadi bener-bener Nggak dari ada tekanan, misalnya jangan hanya keinginan orang tua. jangan sampai juga misalnya udah ada pengalaman kemarinnya ini kalau misalnya emang udah misalnya nih kemarin ada masalah Mm-mm. terus pengen lanjut lagi cuma rasanya tuh masih berimbang kalau menurut saya sih jangan. Nah, kalau menurut Mas Alfa nih ya, kadang-kadang kalau namanya ibu ketika anaknya mondok itu kan banyak yang bilang hati ibu ikut mondok karena memang ibu sama anak itu kan memang apa ikatan batinnya memang kuat ya. Cara Mas Alfan buat meyakinkan Bunda nih contohnya, Bunda baik-baik aja dong, Bunda baik-baik aja Bun, Mas Alvan baik-baik aja di sana Bun, misalnya maksudnya cara meyakinkan ibunya di rumah bahwa kita di sana itu baik-baik aja. Kalau cara Mas Alvan itu apa? Caranya ya apa yang keadaan seburuk-buruk apapun di pondok ya jangan jangan sampai keluarga tahu. Itu karena kita juga menjaga kan yang tahu sendiri para orang tua kan pasti juga nggak bisa jauh dari anak apalagi kalau dengar anaknya sakit kan rasanya bagaimana ketar-ketirnya bagaimana ngerti sendiri apalagi duit habis itu kan langsung pikirnya kan gimana Iya. kan itu pasti ya jadi se segimana mungkin sebaik mungkin ya tutup lah itu. Oh gitu ya. Ada hal yang menarik juga nih teman-teman. Di sana itu ada bagi santri itu kan nggak boleh bawa HP. Jadi di sana kayak ada sistem wartel ya Mas. Heeh, betul. Bayangan saya itu wartel itu masih seperti dulu. Maksudnya warung-warung apa, Telepon. heeh, itu kan kayak dulu kan ada teleponnya terus ada kayak ruangannya itu ternyata enggak, itu pakainya HP Nokia. jadul, Heeh, HP Nokia. jadul. Enggak boleh nyebutin merek, Mas. Oh iya. HP jadul jadi
memang disediakan buat santri buat ngubungin keluarganya ya, Mas? Betul. Tapi itu biasanya dikasih jam nggak? Maksudnya di jam sekian Itu enggak, boleh kalau ngubungin keluarga gitu? tergantung tergantung anaknya. Kalau misalnya emang kalau lagi butuh lama itu Mhm, ya terserah. Cuma yang ngerti sendirilah namanya wartel kan pasti ngantri tuh, temen-temennya mhm. banyak, jadi seininya aja, secukupnya. Tapi murah ya, Mas, di sono? Wah, ya tergantung nomornya juga. Nah, kalau Telkom Heeh. itu kalau nggak salah lumayan. Oh, yang murah apa? Indosat mungkin, Al juga murah. Banyak dah pokoknya. Banyak. Nah, iya, hal Oh, apa yang bikin Mas Alvan, "Aduh, saya kayaknya bisa nggak ya?" Agak grogi, agak bagaimana itu apa? Kegiatan apa di sana yang bikin Mas Alvan agak deg-degan Jamiah, gitu? Jamiah, yang namanya delegasi itu ya. Delegasi Kalau itu di sana seperti apa itu delegasi maksudnya, itu, Mas? kalau kalau ini kayak khitobahan lah, cuma khitobahannya itu di kamar lain. Ya itu kan heeh, Jadi di tempat pemateri lain di kamar gitu, lain atau heeh. enggak lebih lebih seperti kayak, pemateri atau lebih seperti kayak ceramah itu? Ceramah, kayak semacam ceramah mungkin. Kalau awal-awal ya mungkin perkenalan dulu juga, Jadi perwakilan dari kamar ini ceramah ke kamar ini gitu. heeh. Nanti di situ ada kayak diskusi atau hanya ceramah aja itu, Mas? Ceramah mungkin, kalau yang udah ini kayak kayak pembawa-bawa, ya entah ada yang ceramah, ada yang materi, ada yang ngobrol biasa Itu begitu. setiap berapa minggu atau berapa bulan sekali? Itu kalau nggak salah katanya itu setahun sekamar itu dapat 3 kali satu orang. Oh gitu. Setahun 3 kali katanya. Setahun 3 kali, Iya itu berarti katanya lumayan ada tapi. jarak buat kayak kita nyari materi ya, Mas. Berarti Mas Alvan nggak usah khawatir lah, ternyata yang paling bikin deg-degan Mas Aduh, Alvan itu. delegasi ternyata. Selalu jadi pikiran, padahal itu kalau udah dijalanin biasanya udah santai, kalau udah sekali ngejalanin biasanya kita santai. Yang bikin grogi itu karena kita belum pernah ngalamin, belum pernah ngadepin langsung. Kalau misalnya biasanya pengalaman saya pribadi juga kalau misalnya udah kita mulai ngomong, itu udah kesananya santai. Yang bikin deg-degan itu karena kita berpikir, "Aduh nanti bagaimana, ini bagaimana, terlalu banyak bagaimana, nanti ininya bagaimana, nanti kalau begini bagaimana," itu, Mas. Jadi kalau saran Bunda nih, ya santai aja namanya santri baru kalau ada salah-salah dikit wajar lah gitu. Nah kalau untuk santri lain, itu ada saling gojlok-gojlokan nggak pas Oh pas pasti delegasi pasti, itu? Ada, ada biasanya pasti. bagaimana itu? Oh kalau itu nggak tahu, kan belum belum pernah ngalamin soalnya. Kalau cerita-cerita temennya, mungkin kan ada cerita, "Van, kalau delegasi itu begini." Itu sih, ya paling digojlok gimana, entah, eee, ya nggak tahu juga sih, Kalau jarang ini. teman-teman di sono asik, Mas? Asik, Asik. aman aman. Tapi ada juga, usianya yang udah lumayan ya, Mas? Heeh, Di kamar Mas Alvan yang paling ini, paling tua usianya berapa itu? kurang lebih 25 tahun, Tapi itu kelas berapa sekolahnya? pengurus udah. Udah pengurus? Udah udah pengurus. Nah, kalau untuk kepengurusan di sono, Mas? Berjalan dengan lancar, jalan Jad semualah. sesuai Jadi fungsinya? nggak cuma ada nama pengurus tapi itu nggak jalan, nggak. Sono alhamdulillah jalan semua. Keamanan, terus mulai dari keamanan, formal, Kalau formal, kebersihan. itu bagiannya apa formal? Formal itu yang ngurus-ngurus sekolah, pendaftaran sekolah, terus daftar ulang dan lain-lain. Oh, jadi kayak misalnya ada santri baru yang memang mau sekolah umum, semuanya yang ngurus yang bagian Heeh. formal. Nah, ini juga di sana juga bagus juga kalau menurut saya karena pas kebetulan Mas Alvan mau pulang juga sakit ya, Mas. Hmm, Sakit gejala tipes. tipes kalau nggak salah, tapi di sana temannya buru-buru kayak bikin ramuan biar sehat, biar bisa pulang. Saya ucapkan makasih buat teman Mas Alvan yang udah mau apa udah mau nyempetin waktunya buat ngurusin Mas Alvan di sana sampai bikin ramuan-ramuan itu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan nonton. Ya Kang siapa, Mas? Kang Memet, Iya, Ketua PN. jadi ini mungkin itu aja yang
pesan Mhm. dong, pesan, ada pesan. Kalau Oke, mungkin bagi teman-teman yang mau mondok, itu harus benar-benar tulus dari niatnya, hati. niatnya harus benar-benar karena kenapa, eee, yang namanya mondok kan pasti ada aja kan cobaannya, begini-begini, entah mulai dari gudik tuh, mungkin yang nggak biasa kena gudik, langsung panas dingin langsung pulang, itu juga harus tahu. Terus, ya pokoknya harus bener-bener tulus, soalnya kalau nggak tulus, gimana ya, nggak ikhlas, ya rasanya aneh aja nanti, jadinya rasanya mondoknya nggak enak gitu. Mhm. Bukan masalah pengen pulang, apa namanya, jadi, nggak tenang aja gitu, nggak seneng jadinya. Mhm. Kalau orang yang tertarik pengen mondok kan, pasti kan bawanya, "Ah, enak, happy," gitu kan. Apalagi buat orang yang sebelumnya punya masalah itu, pernah itu ada temen sono, jadi namanya Azam, itu dia, pernah mondok. Mhm. Nah sebelumnya itu mondok katanya sering dibully terus Ada trauma gitu? heeh, ada trauma jadinya orang tuanya nggak apa namanya, Nggak nggak ngizinin nanya, mondok lagi apa enggak? bukan, Oh, nggak nggak nanya. cerita? Tahu It cerita heeh. cuma maksudnya nggak ditanyain ini, mau dilanjutin apa enggak, kamunya bagaimana, mentalnya bagaimana, Mhm. enggak. Terus kemarin juga cerita, habis cerita banyak itu, akhirnya aslinya dia tuh, apa ya, mau mondok cuma masih ada traumanya itu, masih trauma ini. Jadinya itu kan kemarin tuh nangis mulu itu, siapa ini cerita nangis, "Emang kenapa sih?" Akhirnya kebuka semua, ternyata sebelumnya juga sering dibully katanya. Jadi ya mungkin untuk semua yang mau mondok itu harus ditanya betul-betul karena, eee, mondok itu Intinya harus ada komunikasi heeh, antara orang tua sama anak. betul, itu harus jelas, bener-bener jelas Mhm. niatnya bagaimana. Kan yang paling penting mondok itu kan niat, Tanyain maunya anak heeh. bagaimana Kalau ya, Mas? ngejalanin mah tinggal jalanin gampang, Heeh. mungkin yang gudik ya itu gudik harus ini juga karena yang belum terbiasa takutnya kaget malah Penyakit pengen pulang, santri. heeh. Jadi jangan norak gitu. Saya yang jangan yang namanya dengan budik gitu. Terus buat para ibu juga yang anak-anaknya mondok gitu, perbanyak tirakatnya. Bukan bukan saya menggurui, intinya biar anak kita itu di sana dapat kemudahan dalam menuntut ilmu, terus, dapat berkah kiainya. Jadi ibunya juga kalau bisa jaga sikap selama anak-anaknya itu menuntut ilmu, jangan yang aneh-aneh lah, karena itu berpengaruh sama anaknya, nanti di sana takut, agak kesulitan dalam, belajar dan sebagainya. Jadi ibunya juga benar-benar harus jaga sikap, banyak tirakat, banyak berdoa, ibadahnya juga kalau bisa harus yang bagus, harus yang oke ya, Mas. Terus satu lagi, sebelum kita memutuskan anak kita untuk mondok, sebaiknya kita ngobrol dulu deh sama anak kita, maksudnya, si anak ini Harus maunya benar-benar bagaimana, jelas lah dari heeh, hatinya kayak langsung. misalnya, "Mas maunya apa?" Terus, "Maunya mondoknya di mana? Kira-kira di sana nyaman apa enggak?" Karena yang ngejalanin itu kan anak. Intinya kita jangan sekali-kali maksain kehendak kita sama anak karena itu bisa berakibat fatal ke sananya. Nah, terus jangan juga nyamain zamannya dulu bagaimana, sekarang Iya, bagaimana, itu kan itu harus kayaknya itu. ada yang disindir Heeh, itu. itu harus karena nggak semua nggak ya maksudnya nggak semua zaman itu sama, terus harganya juga sama. Enggak harus Kan jadi semakin tukang beca maju, ya, nggak Mas. makin maju makin mahal juga kan pastinya. Yang pasti numpang tetap tetap harus. Udah kata-kata penutupnya apa? Apa pesannya ke teman-temannya Mas? Mas Alvan, Ya, apa? Mas Alvan dulu tadi. Nggak punya Van udah tadi kan udah disampaikan. Pokoknya intinya kalau mau modok itu harus bener-bener hati yang ikhlas. Apalagi pagi tadi tuh kayak cerita tadi teman itu jangan sampai kayak dia. Mhm. Jadinya di pondok itu jadinya dia eh, apa ya? Jadi kayak mau serius tapi masih ada beban yang sebelumnya Nah, ini gitu. buat, pesan Bunda pribadi buat Mas Alvan nih. Jadiin orang tua sebagai pendengar pertama semua pengalaman dan cerita Mas Alvan yang Mas Alvan alami, karena orang tua itu nggak ada satupun orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya. Orang tua pasti akan menjadi solusi buat anaknya. Jadi jadilah teman, jadilah tempat curhat,
jadilah antara ibu dan anak itu bisa senyaman mungkin ya Mas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di episode kali ini. Semoga semuanya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Yang mau ada ditanyakan mungkin bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.